Halo rekan-rekan, pernah nggak sih ngerasa pusing pas coba nyelaraskan berbagai departemen di perusahaan yang gede? Rasanya tuh persis kayak lagi ngurusin sekumpulan anak kucing yang lari kemana-mana kan? Nah, hal yang paling bikin kita sakit kepala sebagai pemimpin adalah pas lihat tim-tim yang isinya orang pinter malah buang-buang sumber daya buat jalanin strategi yang terpecah-pecah. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar taktik gimana caranya ngubah kekacauan operasional itu jadi sebuah mesin penggerak yang benar-benar selaras dan menyatu. Mari kita mulai dari satu pertanyaan mendasar yang sering banget bikin pusing jajaran direksi. Kenapa sih departemen yang sebenarnya sangat cakep, sering banget teralihkan sama proyek-proyek baru yang, ya, kelihatan mengkilap? Proyek-proyek ini tuh seringkali kelihatan luar biasa inovatif di atas kertas, tapi pas dieksekusi, malah gagal ngasih nilai nyata buat pencapaian misi utama perusahaan. Faktanya begini, kalau tiap departemen jalan sendiri-sendiri pakai rencananya masing-masing, kita sebagai pemimpin bakal otomatis kehilangan kendali atas strategi secara keseluruhan kan? Kita jadi nggak bisa ngelihat dampaknya secara utuh kan? Akibatnya, karyawan mulai bingung gimana kerjaan harian mereka berkontribusi ke tujuan besar, dan ujung-ujungnya mereka jadi kurang peduli. Ditambah lagi, kebingungan ini malah memicu penolakan dari mereka yang memang udah skeptis dari awal, yang akhirnya berujung pada analisis kelayakan yang sangat buruk tiap kali ada proyek baru yang diajukan. Hari ini kita bakal ngebahas 6 poin penting. Pertama, jebakan objek mengkilap. Kedua, masuk ke kerangka kerja OKR. Ketiga, gimana membangun tim dari berbagai tim. Keempat, proses penetapan tujuan dari atas ke bawah. Kelima, cara mengatasi keraguan tim. Dan terakhir, ngebangun ketangkasan lewat keselarasan strategis. Oke, kita mulai ya. Bagian 1. Jebakan objek mengkilap. Ada perbedaan yang jauh banget antara strategi yang terpecah dan strategi yang selaras. Strategi yang terpecah itu terjadi waktu kita tanpa sadar ngebiarin tim ngejar usaha-usaha baru atau kerjaan tambahan yang sebenarnya nggak esensial. Ujung-ujungnya apa? Analisis kelayakan berantakan dan kita kehilangan pengawasan. Coba deh bandingin pemborosan besar-besaran dari kampanye yang jalan sendiri-sendiri itu sama kekuatan dari sebuah strategi yang selaras. Kalau perusahaan selaras, kita punya satu titik referensi yang pasti. Setiap tugas itu disaring ketat, setiap inisiatif punya hubungan yang jelas banget ke tujuan inti, dan semua orang benar-benar punya satu fokus yang sama. Bagian 2. Memasuki kerangka kerja OKR. Terus, gimana cara kita ngeberesin ketidakselarasan ini? Jawabannya ada di OKR. Tolong ingat, kita nggak mendefinisikan OKR atau Objectives and Key Results sekedar sebagai kata kunci bisnis yang lagi ngetren atau cuma alat pelacakan biasa. Ini adalah metode kolaboratif yang masangin objektif yang ambisius dengan hasil utama yang sangat spesifik dan bisa dihitung. Buat kita-kita di jajaran eksekutif, anggap aja ini sebagai senjata operasional kita. Alat ini bukan cuma buat ngelacak kemajuan, tapi bertindak sebagai filter super tangguh buat nolak tugas-tugas receh dan mastiin hal yang paling utama tetap jadi prioritas utama. Saya suka banget sebutan ini. OKR itu ibarat vaksin terhadap pemikiran yang kabur. Di perusahaan yang ukurannya udah masif, kalau nggak ada filter, pemikiran strategis itu bisa jadi sangat kabur dan kemana-mana. Konsep ini dengan brilian nunjukin gimana OKR menegakkan disiplin strategis. Dia mastiin kalau eksekusi harian tim kita itu tetap nempel erat sama tujuan tingkat atas. Jadi kita nggak gampang kepancing ngejar inovasi yang ujung-ujungnya cuma bakar uang aja. Bagian 3. Membangun tim dari berbagai tim. Coba bayangin perusahaan kita tuh kayak puzzle raksasa. OKR ngasih visibilitas supaya setiap karyawan bisa ngelihat langsung gimana kepingan kerjaan mereka itu nyambung sama tujuan besar perusahaan di kuartal atau tahun itu. Ini ngebuka sekat-sekat antar departemen, jadi semua tahu apa yang lagi dikerjain divisi lain buat nyapai satu misi bersama. Dan yang paling keren, ini ngaktifin kekuatan super yang namanya FACTS, Focus, Alignment, Commitment, Tracking, dan Stretching. Keselarasan yang tercipta ini bikin semua orang di dalam perusahaan paham betul seberapa krusial peran mereka. Lanjut ke bagian 4, penetapan tujuan, di mana atas bertemu bawah. Jadi prakteknya gimana sih ngebangun arsitektur di mana visi dari atas bisa ketemu sama eksekusi dari bawah? Cetak birunya butuh aliran multi arah. Sebagai eksekutif, kita menetapkan objektif yang ngalir ke bawah buat menyatukan seluruh perusahaan di belakang satu visi besar. Tapi, ini kunci pentingnya, supaya motivasi dan rasa kepemilikan karyawan tetap tinggi, kita harus dorong mereka buat ngusulin hasil utama yang terukur dari bawah ke atas. Hasilnya apa? Tugas harian jadi langsung nyambung ke strategi, dan kerjaan yang nggak penting bakal otomatis tersaring keluar. Coba kita perhatiin, gimana berbagai organisasi ngetop ngehubungin objektif raksasa mereka ke pencapaian yang super spesifik. Ambil contoh Allbirds. Objektif mereka ambisius banget, pengen punya jejak karbon paling rendah di industrinya. Hasil utamanya, mencapai 100% infrastruktur pengiriman tanpa limbah. Jelas banget kan? Atau lihat Popular Homes yang ngejar efisiensi operasional dengan nargeting peluncuran asisten sewa virtual.
Dari pemerintah kota sampai manajemen museum, OKR ini benar-benar maksa kita ngejabarin mimpi yang selangit jadi metrik nyata yang nggak bisa diperdebatkan. Masuk ke bagian 5, mengatasi keraguan tim. Ngenalin sistem baru pasti ngundang skeptisisme dong, itu udah biasa. Bakal ada orang-orang di dalam yang bingung, cuma ngelihat kerjaan mereka doang, dan ngotot pengen pakai rencana mereka sendiri. Gimana cara kita ngerangkul mereka dan dapetin dukungan eksekutif? Kuncinya adalah kejelasan. Waktu kita bisa mendefinisikan dampak terukur dari setiap kerjaan mereka secara pasti, kebingungan itu otomatis hilang. Anggota tim yang tadinya nyinyir perlahan bakal mulai paham gambaran besarnya, lihat nilai bisnis dari data, dan akhirnya bergantung pada tautan OKR ini buat memandu kerjaan harian mereka. Dan bagian 6, ketangkasan melalui keselarasan strategis. Nah, semua ini pada akhirnya ngasih kita kebebasan dan ketangkasan buat bermanuver atau putar haluan dengan mulus, bahkan pas lagi krisis. Tapi ingat, kita cuma bisa jaga disiplin operasional dan pengawasan eksekutif lewat ritme yang ketat. Lakukan check-in bulanan buat ngelacak progres secara reguler, lakukan evaluasi kuartalan buat ngukur hasil utama dan belajar dari kesalahan, lalu pakai tinjauan tahunan buat nyesuaiin lagi objektif besar perusahaan. Ritme kayak ginilah yang bikin keselarasan itu tetap hidup. Contoh nyatanya kelihatan jelas pas pandemi kemarin di Poplar Homes. Karena arsitektur organisasi mereka udah kuat banget pakai OKR, waktu tiba-tiba ada pembatasan akses properti fisik, mereka nggak panik. Tim lintas fungsi mereka dengan cepat merespons, putar haluan, dan fokus pada pengembangan digital. Hasilnya, mereka sukses meluncurkan asisten sewa virtual mereka di momen yang paling tepat. Mereka berhasil mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah krisis, murni karena seluruh tim mereka benar-benar selaras. Pada akhirnya, kalau kerangka kerja OKR ini dijalankan dengan disiplin, dia bakal mastiin kalau perusahaan kita nggak lagi beroperasi sebagai serpian-serpian kecil yang berbenturan, tapi sebagai tepat satu unit raksasa yang tersinkronisasi. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan provokatif buat kita semua evaluasi lagi. Coba tanyain ke diri Anda dan tim kepemimpinan Anda. Apakah tugas-tugas harian yang lagi dikerjain tim saat ini benar-benar dorong misi utama perusahaan? Atau jangan-jangan tim Anda cuma lagi sibuk ngejar objek mengkilap berikutnya? Karena ujian sejati buat kita sebagai pemimpin bukan cuma soal tahu apa yang harus dikerjakan, tapi punya keberanian dan sistem yang kuat buat menolak kerjaan yang nggak penting.